Baik, udah pukul 3:45. Kalau boleh tahu dari, yang dari pemilik usaha UMKM di Desa Sidoarjo yang hadir sudah berapa orang? Kalau sudah mencukupi kapasitas, sudah bisa dimulai acaranya. Mungkin selagi menunggu kehadiran Bapak dan Ibu yang lain, mungkin saya buka dulu sebelum masuk ke materi. Mungkin akan saya buka dengan perkenalan teman-teman terlebih dahulu. Dulunya mungkin sekedar informasi untuk yang belum tahu ya. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Airlangga uh, kebetulan sedang melaksanakan program KKN kami di Desa Sitirejo, Kabupaten Malang, dan ini merupakan salah satu program kami yang bernama Digitalisasi UMKM, yang mana program ini kami inisiasikan untuk supaya dapat membantu pengusaha UMKM di Desa Sitirejo. Harapannya melalui program ini nanti kami bisa membagi ilmu kami yang kami peroleh selama kuliah uh, untuk dapat membantu pengusaha UMKM di Desa Sidoarjo, khususnya dalam hal mengembangkan potensi UMKM-nya dalam segi digitalisasi. Selanjutnya mungkin akan saya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, mungkin supaya lebih familiar dengan wajah kami, karena ini adalah program pertama kami ya, yang kami laksanakan bersama warga Desa Sitirejo, dan yang mana akan ada program-program selanjutnya yang akan kami laksanakan di hari-hari dan minggu-minggu ke depannya. Jadi mungkin untuk yang untuk pembukaan kami sempat memperkenalkan diri. Mungkin sebaiknya untuk acara hari ini akan kami perkenalkan diri kembali. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Jody Raihan, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga. Lalu yang uh, tampak di layar sedang on kamera ada Nadia Salma Absarini, rekan kelompok KKN saya yang juga berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Lalu ada Dava Priambodo, rekan kelompok saya yang berasal dari jurusan Manajemen Universitas Airlangga, dan uh, ada yang namanya sesama Dava, sama-sama dari manajemen juga. Ada yang namanya Dava Renadi yang terlihat baru bergabung, itu kawan kami dari jurusan manajemen UNER juga. Lalu ada pembicara kita hari ini, Alfandi, biasa dipanggil Alvan, rekan kelompok kami yang juga dari
jurusan manajemen Unair. Lalu ada ketua kelompok kami yang bernama Gafari. Ini rekan saya dari jurusan ilmu komunikasi. Dia juga sebagai ketua kelompok di kelompok KKN Unair di Desa Sidoarjo ini. Lalu ada Raras Antirania. Ia juga merupakan kelompok rekan KKN kami yang berasal dari jurusan pengobatan tradisional. Nah, nanti Raras ini yang akan mengisi program kesehatan. Mungkin nanti program setelah ini akan dilaksanakan program yang bertemakan kesehatan. Lalu yang terakhir ada kawan saya Sultan yang sama dengan saya dari jurusan ilmu komunikasi. Kalau saya lihat partisipannya sudah mencapai angka 25. Mungkin sudah bisa dimulai ya untuk webinar sore hari ini. Mungkin untuk yang sedikit mungkin yang mungkin belum bergabung atau mungkin berhalangan untuk bergabung pada meeting ini, mungkin nanti akan kami rekamkan materinya dan akan kami kirimkan link videonya di grup WA UMKM supaya bisa disaksikan oleh pengusaha UMKM yang lain, supaya ilmunya bisa tersebar luaskan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang juga. Kalau begitu, akan langsung saya mulai. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu pengusaha UMKM sekaligus peserta webinar, peserta program KKN kami pada sore hari ini. Senang sekali saya dapat menyambut kehadiran Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom meeting ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan ketersediaan Bapak dan Ibu untuk hadir di program KKN kami. Lalu saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Nuzul yang juga merupakan dosen pembimbing lapangan kelompok KKN kami. Selamat datang, Bu. Ya, Mas, terima kasih. Baik, Ibu. Lalu sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jody Raihan. Saya yang akan menjadi pemandu untuk acara pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai acara sore hari ini. Jadi acara ini berjudul Digitalisasi UMKM dengan tema menuju UMKM berbasis online yang siap bersaing di era industri 4.0. Jadi acara ini merupakan webinar istilahnya atau seminar online yang akan membahas mengenai digitalisasi penggunaan digital dalam hal pemasaran produk yang kami rasakan sangat bermanfaat, akan bisa berguna khususnya bagi pemilik usaha UMKM yang mungkin sedang berjuang di tengah masa PPKM dan pandemi COVID-19 ini. Jadi sekedar informasi bahwa acara ini merupakan inisiasi dari kami, mahasiswa Universitas Airlangga, dalam rangka pelaksanaan program KKN di Desa Sidoarjo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dan melalui acara ini, harapan kami adalah supaya kami dapat membantu pengembangan UMKM di Desa Sidoarjo, khususnya dalam hal digitalisasi pemasaran produk. Dan terkait dengan hal itu, kebetulan
pembicara kita hari ini merupakan salah satu rekan kami yang cukup berpengalaman di bidang yang bersangkutan, yaitu adalah Saudara Alvan, rekan kami yang tadi sempat saya kenalkan. Ia merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Airlangga, dan perlu diketahui bahwa selain menjadi mahasiswa, Alvan ini juga cukup aktif menjadi entrepreneur dengan sejumlah usaha yang ia dirikan serta ia kelola, yang dimana antara lain ialah CV Sultan Agro Nusantara, Serasa Kreatif, applefans.id, dan juga applefans.id. Baik, diketahui juga Alvan juga cukup sering menerima undangan untuk mengisi acara sebagai pembicara di acara yang membahas mengenai entrepreneurship, khususnya di lingkup universitas. Dan baik, saya lihat untuk partisipannya sudah mencapai 29, mungkin saya rasa sudah bisa langsung saya serahkan ke Bapak Alvan untuk menyampaikan materi-materinya. Semoga materi yang disampaikan Bapak Alvan nanti bisa bermanfaat, dan baik, langsung saya alihkan ke Saudara Alvan. Silakan, Saudara Alvan. Oke. Bisa langsung mulai. Oke, makasih Mas Jody buat sambutannya tadi. Ya, jadi sebelumnya izinkan saya buat menyapa teman-teman dari panitia, lalu dosen tercinta kita, dosen pembimbing kita Ibu Nuzul, lalu ada teman-teman UMKM, Bapak Ibu saudara-saudara semua dari Desa Sidoarjo. Jadi pada kesempatan sore ini saya diberikan mandat dari teman-teman buat sharing tentang pengalaman dan ilmu yang saya punya kepada teman-teman UMKM yang ada di Desa Sidoarjo. Nah, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Semoga ilmu yang saya sharingkan semua ini bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Mungkin kita langsung masuk ke materi. Untuk perkenalan saya, Mas Dava bisa minta tolong di share screen, Mas. Mungkin ada sedikit gangguan teknis dari sudah. Oke. Sebelumnya mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Jadi webinar pada sore kali ini kita akan membahas terkait dengan digitalisasi UMKM dalam era pandemi yang dilaksanakan oleh KKN UNER kelompok 99. Next. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya buat berkenalan dahulu. Nama lengkap saya Rahmatulisar Alfandi, OS, Ongko Sugianto. Saya adalah College Planner Enthusiast. Lalu saya saat ini masih menjalankan studi di Universitas Airlangga, Surabaya, angkatan 2018. Saya jurusan manajemen.
pada saat ini saya sedang menjalankan 3 usaha atau 3 bisnis yang saya kelola, yang saya jalankan sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi yang pertama adalah tadi sudah disebutkan oleh Mas Jody, yaitu yang pertama ada Sultan Agro Nusantara, lalu yang kedua ada Apple Venture ID, dan yang ketiga ada Serasa Kreatif. Next. Nah, ini mungkin sedikit track record saya saat saya menjalankan bisnis ini. Saya juga mempunyai pengalaman sebagai CEO Pasar Pemuda 2019. Saya juga mengikuti lomba nasional dari pemerintahan, yaitu sekarang top 10 KBMI Universitas Airlangga. Lalu yang ketiga, saya juga aktif di beberapa organisasi, yaitu Lingkar Sinergi, FEB Business Club UNER, dan ini beberapa pengalaman saya mengisi beberapa acara di berbagai event. Next. Nah, mungkin kalau tadi saya udah kenalan dari diri saya, sekarang saya akan memperkenalkan bisnis-bisnis saya. Yaitu yang pertama, ini bisnis saya yang saya dirikan sekitar 5 tahun yang lalu, ketika saya masih SMA, yaitu Apple Venture ID. Jadi Apple Venture ID adalah sebuah supplier aksesoris handphone yang berfokus pada aksesoris handphone jenis iPhone atau Apple. Nah, dulu awalnya adalah ketika saya mendirikan bisnis ini, dulu masih hanya menjual aksesoris handphone saja, belum sampai fokus di satu jenis produk atau satu jenis handphone tadi. Nah, setelah berjalan, alhamdulillahnya bisnis ini bertahan dan semakin berkembang. Hingga saat ini udah menginjak 5 tahun, dan untuk saat ini pengikut di Instagramnya, sosial media itu mencapai 45.000 followers, dan ini beberapa testimoni yang pengiriman-pengiriman dari produk kami yang dilakukan setiap hari. Next. Lalu ada yang kedua, bisnis yang saya dirikan sekitar 2,5 tahun yang lalu, yaitu Serasa Kreatif, sebuah bisnis yang bergerak di dunia event organizer, industri event organizer. Ini kami alhamdulillahnya juga sudah menghandle beberapa klien yang saya tampilkan di layar, yaitu ada Yuzu, Jarum, Mana Cafe, SMA 2 Surabaya, SMA 6, SMP 1 Surabaya, ITS, UNER, L.Izon, Yours, Soul Exhibition, Experience, Jatim Fair, Popstar, Teknik Fisika ITS, dan masih banyak lagi yang belum saya cantumkan. Dan ini adalah salah satu bisnis saya yang juga terkena efek pandemi. Jadi ya mau nggak mau kita harus beradaptasi, sehingga kami yang dulunya bergerak di event offline seperti konser, lalu ada pertemuan perusahaan, kami sekarang beralih ke event online dan beradaptasi. Next. Nah, kalau ini adalah bisnis saya yang saya dirikan sekitar 1 tahun ini, 1 tahun belakangan ini, yaitu CV Sultan Agro Nusantara, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agriculture, yaitu kita fokus di perdagangan dan di produksi komoditas pertanian dan perkebunan. Nah, untuk perusahaan ini kita berlokasi di Kabupaten Blitar, dan salah satu sub bisnis yang paling utama yaitu kita membudidayakan kebun melon dengan menggunakan sistem greenhouse. Jadi kita mengembangkan, kita menggunakan teknologi atau kita menggunakan pengetahuan yang baru dalam kita berbudidaya. Nah, dan alhamdulillahnya setelah kita udah berjalan sekitar hampir 1 tahun ini, perkembangan dari bisnis ini juga tetap naik dan stabil untuk tetap berkembang, karena ini adalah salah satu bisnis yang menurut saya tidak terlalu berdampak dengan adanya pandemi, karena produksi komoditas sehingga pasar tetap membutuhkan dan produksi masih tetap bisa berjalan. Nah, ini juga sedikit yang terakhir, yaitu achievement yang saya dapatkan, yaitu pendanaan dari pemerintah pada tahun ini, yaitu pendanaan
ketika saya mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Dan ini alhamdulillahnya saya juga diliput oleh beberapa media yang cukup besar ya, cukup besar. Salah satunya adalah Uner News, yaitu media yang berasal dari kampus dan beberapa media eksternal lainnya. Nah, masuk ke materi, pada sore kali ini kita akan membahas terkait dengan digital marketing. Nah, apa sih digital marketing? Jadi, kalau secara deskripsinya, berdasarkan Wikipedia, digital marketing adalah sebuah komponen dari marketing yang menggunakan internet atau teknologi digital untuk mempromosikan produk atau barangnya. Mempromosikan produk atau barang kita, bisnis kita. Nah, seperti apa sih Mas implementasi atau contohnya seperti apa Mas digital marketing itu? Nah, next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nih, ada sebuah data yang saya dapat dari WR Sosial bahwa saat ini 202,6 juta atau 73,7% dari mayoritas penduduk Indonesia atau total penduduk Indonesia itu sudah terkoneksi di internet atau terkoneksi ke internet. Nah, berdasarkan data ini yang cukup besar sekali bahwa kita menyadari bahwa sekarang itu semuanya sudah beralih ke digital atau yang dahulunya semua dilakukan secara tradisional atau konvensional, sekarang melalui satu buah gadget yaitu misalnya HP, ya kan, semua kita bisa dapatkan semua informasi atau apa yang kita butuhkan hanya menggunakan satu HP saja. Nah, next. Nah, kalau dahulu kita beli baju, kita harus datang ke toko, kita harus keluar rumah, lalu parkir, harus di jalan dulu, bahkan harus nanti antri, berdesakan ya kan, memilih baju dan lain-lain. Semua itu yang dilakukan pada saat offline, sekarang semua udah beralih ke online. Yang dimana semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, itu bisa kita akses hanya menggunakan handphone saja. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah merasakan akan perubahan yang terjadi ini. Next. Nah, begitu juga di dunia marketing atau di dunia pemasaran. Kalau misalnya dulu Bapak Ibu mungkin melihat sesuatu atau mendapatkan penawaran sesuatu, Bapak Ibu berasal dari contohnya seperti ini, ada spanduk yang dipasang di tiap sudut jalan, lalu ada baliho, ada brosur yang dikirim di tiap depan rumah dan sebagainya. Ini namanya tradisional marketing Bapak Ibu, yang dimana masih konvensional pakai cara lama dan tingkat keefektifannya itu sekarang masih menjadi lebih rendah daripada digital marketing. Kenapa? Karena berdasarkan data yang tadi, bahwa semua orang sekarang sudah berpindah dari yang namanya tradisional tadi, offline itu, pindah ke online. Sehingga itu memaksa kita sebagai pemilik bisnis, kita sebagai pemasar atau marketer, itu juga kita harus adaptasi Bapak Ibu. Untuk bisa apa? Untuk bisa tetap berkembang bisnis-bisnis kita. Nah, next. Nah, kalau ini adalah contoh dari namanya digital marketing. Yang pertama adalah contoh ketika kita sekarang membutuhkan apa-apa, Bapak Ibu. Sekarang yang kita buka adalah Google, ya kan, internet. Platform kita browser, ya kan. Kita cari semuanya lewat Mbah Google ini, kita bisa dapatkan semuanya. Info-info yang kita butuhkan semuanya ada di Mbah Google sekarang. Nah, lalu ada juga nih yang ada di sosial media. Semua berpindah ke sosial media. Indomaret pun juga mereka menggunakan sosial media untuk mengembangkan bisnisnya. Ada juga nih Baygon, lalu ada dari Burger King, ya kan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penggunaan digital marketing Bapak Ibu. Bahwa semuanya sekarang sudah berevolusi dan berubah. Nah, next. Ini juga ada sebuah data, berita yang baru-baru akhir ini kita mungkin lihat ya, yaitu matahari, gerai matahari, itu mau tutup
13 gerai. Dan Centro itu cabut atau dia menutup gerainya di Indonesia. Lalu yang kedua ada seluruh gerai Giant itu tutup permanen mulai hari ini, sejak berita itu ada, itu tutup semua Bapak Ibu. Di mana yang bisnis-bisnis besar yang mereka sudah punya banyak cabang ya kan, yang menurut kita adalah sebuah perusahaan-perusahaan yang cukup berkembang dan cukup besar, bahkan harus tutup. Karena perkembangan digital atau perkembangan kondisi saat ini itu memaksa kita harus bisa mengendalikan atau kita mengatur cost untuk sebaik mungkin yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa mengeluarkan modal sedikit mungkin dan kita bisa mendapatkan return yang lebih besar gitu. Nah, kondisinya saat ini semua orang udah pindah ke online Bapak Ibu seperti yang saya contohkan tadi. Orang beli sepatu, beli baju dulu carinya ke Matahari, carinya ke toko-toko di mall-mall ya kan. Tapi sekarang semuanya lewat HP, lewat marketplace, Shopee, Tokopedia, semua bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan mereka cuman tinggal duduk di rumah, barang sampai, mereka udah bisa dapat barangnya itu. Nah, bahkan saat ini perkembangannya bahwa kita beli sayur aja atau kita belanja kebutuhan-kebutuhan kita itu bisa menggunakan marketplace juga atau bahkan juga di sosial media. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut itu menyebabkan kalau misalnya bisnis kita itu nggak adaptasi, nggak bisa menyesuaikan keadaan ya, ya akhirnya bisnis kita akan menjadi seperti contohnya Matahari dan Giant ini. Sehingga mereka harus ya mau tidak mau karena pemasukannya lebih rendah daripada pengeluaran ya mereka akhirnya harus tutup gitu. Next. Nah, lalu kalau misalnya nih Bapak Ibu sekarang udah paham ya perbedaan dari tradisional marketing dan digital marketing. Nah, sekarang saya akan membahas atau saya akan menjelaskan beberapa benefit ketika kita menggunakan digital marketing, itu apa aja sih Mas ya? Jadi, yang pertama adalah targetnya jelas Bapak Ibu. Ketika kita menjalankan sebuah iklan, itu targetnya itu jelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisa memilih target kita sendiri. Apalagi ketika kita menggunakan iklan di Facebook, di Instagram ya kan, di Google, itu kita bisa Bapak Ibu untuk mengatur siapa orang yang melihat iklan kita nanti. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan spanduk atau baliho ya, spanduk atau baliho dulu ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu, memang itu yang lihat banyak ditaruh di jalan ya, ditaruh di sudut jalan yang lihat banyak. Tapi kita nggak akan pernah tahu siapa aja yang udah melihat baliho kita, yang udah melihat spanduk kita, orang seperti apa, background-nya seperti apa, ya kan? Lalu ketika kita nggak tahu background yang melihat itu seperti apa, kita akhirnya nggak punya target market yang jelas. Kita hanya memasang iklan berharap itu bisa mendatangkan mungkin awareness atau sales ya kan. Tapi ya um, itu kalau misalnya kita bandingkan dengan digital marketing saat ini itu sangat-sangat ya signifikan Bapak Ibu. Nah, yang kedua yaitu terukur. Ketika kita menggunakan digital marketing, kalau misalnya tadi yang spanduk dan baliho kita nggak tahu nih berapa yang udah melihat, siapa yang akan melihat juga ya kan. Nah, ketika kita menggunakan digital marketing, kita tahu Bapak Ibu, ketika kita memasang iklan itu ada berapa orang yang udah melihat iklan kita. Nah, lalu kita juga bisa lihat ada berapa orang yang mereka tertarik untuk membeli barang kita. Yang ketiga, kita juga bisa melihat Bapak Ibu, biaya yang kita keluarkan dengan feedback atau imbal balik dari iklan tersebut, seberapa efektivitasnya. Nah, dengan digital marketing kita bisa mengukur itu semua Bapak Ibu. Sehingga kita tahu ketika kita mengeluarkan budget atau biaya iklan segini, kita dapat return segini, kita bisa ukur semuanya. Nah, itu kan salah satu menurut saya yang sebuah poin penting dari sebuah bisnis adalah kita bisa menghitung. Menghitung biaya yang kita keluarkan dan kembalinya berapa. Itu sangat-sangat penting. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah interaksi. Nah, bedanya ketika kita menggunakan tradisional dan digital marketing, yaitu yang ketiga interaksi. Kenapa?
ketika kita dulu menggunakan spanduk dan baliho ya, lalu brosur itu kan hanya satu arah. Orang yang lihat ya udah, dia nggak ada mau tanya, mau apa, bingung, ya kan. Tapi ketika menggunakan digital marketing di sosial media misalnya, kita bisa interaksi langsung dengan calon-calon konsumen kita. Misalnya nih, kita pasang iklan di Facebook. Ketika postingan itu lewat di target iklan kita atau calon customer kita, mereka bisa nge-like, mereka bisa komen, ya kan? Mereka juga bisa menghubungi kita dengan mudah, tinggal klik langsung hubungi. Kalau mereka tertarik, bisa langsung um, transaksi juga, ya kan? Kalau dulu kalau masih pakai tradisional itu kan kita buat menghubungi kadang di jalan udah nggak kelihatan nih nomornya berapa, ya kan. Kecuali kita ngelewatin iklan tersebut berkali-kali, kita masih bisa ngelihat gitu kan. Oh ini nomornya, terus mau hubungin kan juga kita harus masih SMS, telepon, dan lain-lain. Nah kalau digital marketing sekarang semua sudah dipermudah. Nah, lalu yang keempat yaitu banyak macamnya atau banyak cara. Variasinya tuh macamnya banyak banget Bapak Ibu. Jadi dengan adanya variasi tersebut itu memudahkan kita untuk memilih. Pertama memilih, dan yang kedua kita bisa tahu nih platform mana yang paling cocok atau paling sesuai dengan target market kita. Misalnya nih, produknya Bapak Ibu misalnya sebuah barang yang ditujukan untuk kaum-kaum atau target market, target pasar Bapak Ibu yang mempunyai umur misalnya di atas 30-an ya, 30, 40 ya. Atau mudahnya kita bilang orang yang udah mulai masuk usia tua ya. Nah, ketika kita tahu target pasar kita itu umur segitu, usia segitu ya, kita bisa tahu nih di mana tempat mereka biasanya berkumpul, di mana paling banyak mereka sering komunikasi nih. Ya, misalnya biasanya mereka yang usia 30-40 itu kan sosial medianya pakai Facebook. Nah, dengan kita tahu platform tersebut ya kan, kita bisa iklan di situ. Kita bisa menargetkan iklan-iklan produk kita bisa sesuai dengan siapa yang mau beli produk kita. Nah, kalau misalnya produknya Bapak Ibu itu arahnya untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan kebanyakan mainnya di Instagram. Kita iklannya di Instagram. Nah, tapi kalau misalnya nih, kita dulu bandingkan dengan tradisional marketing, kita kasih brosur ke rumah-rumah, ya kan, itu kan kita nggak tahu nih, ini rumah isinya umur berapa, usia berapa, ya kan, dan mereka background-nya seperti apa. Kalau misalnya di digital marketing itu kita bisa bahkan menargetkan sesuai dengan pekerjaan mereka, background-nya mereka, lalu sampai misalnya durasi mereka menggunakan Facebook misalnya, lalu jenis HP-nya apa, bahkan sedetail itu bisa kita dapatkan di digital marketing. Nah, lalu yang kelima, yaitu biayanya lebih efektif. Coba kalau misalnya kita bandingkan antara iklan cara yang dahulu itu, kita mau pasang baliho butuh biaya berapa? Berjuta-juta ya kan. Lalu yang kedua, misal kita pasang spanduk juga masih mahal ya. Yang ketiga, kita sebar brosur juga tingkat efektivitasnya belum tentu bagus yang pertama. Lalu yang kedua, biayanya juga lumayan. Kita mau cetak habis berapa ratus ribu, mau cetak satu red itu ya biasanya. Itu butuh biaya yang cukup besar kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kita beriklan di digital marketing, bahkan mulai dari 20.000 aja, misalnya kita setting 20.000 per hari itu bisa menjangkau, sepengalaman saya bisa sampai sekitar 3.000 sampai 5.000 orang per harinya dengan biaya 20.000. Kalau kita bandingkan dengan brosur yang isi 500 saja, mungkin biayanya kalau cetak seingat saya sekitar 300.000. Perbandingan itu kan sudah kelihatan sekali ya, bisa kita lihat dari biaya segitu. Nah, biayanya ini pertama lebih efektif menurut saya, lalu yang kedua juga lebih minim. Nah,
yang keenam yaitu kelebihannya nih digital marketing. Ketika kita dulu tradisional marketing, ketika kita misal pasang spanduk, pasang baliho itu kan ya cuman di area situ saja target marketnya akhirnya. Yang lihat iklan kita juga ya orang yang ada di situ aja. Misalnya kita Bapak Ibu pasang spanduk nih atau baliho nih di Desa Wagir ya, Kecamatan Wagir. Nah, itu yang lihat kan ya orang-orang daerah sana aja. Tapi ketika kita menggunakan digital marketing, kita pasang iklan, kita bahkan bisa menjangkau orang yang misalnya di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Dan banyak yang sudah melakukan hal tersebut hingga bisa mengembangkan bisnisnya dan semakin naik bisnisnya. Itu 6. Jadi itulah 6 poin yang mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Benefit-benefit dari menggunakan digital marketing. Jadi untuk saat ini saya sendiri pun ketika menjalankan bisnis saya sekarang memanfaatkan sekali atau memaksimalkan sekali di digital marketing Bapak Ibu. Karena ya dari benefit-benefit ini alhamdulillahnya bisnis saya bisa semakin berkembang ya kan. Lalu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan sehingga ya alhamdulillahnya walaupun pandemi kayak gini misalnya sekarang ada PPKM ada ya kan lalu nggak boleh kerja di buka toko lalu nggak boleh buka ini semua bisnis saya tetap jalan gitu. Jadi itulah kelebihan digital marketing. Nah, lalu ada apa aja sih Mas jenisnya digital marketing? Nah, ini ada beberapa jenis yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Yaitu yang pertama ada social media, lalu ada marketplace, lalu ada SEO atau melalui website, lalu ada menggunakan namanya email marketing, lalu ada affiliate marketing, dan terakhir ada content marketing. Nah, sebenarnya jenisnya masih banyak banget Bapak Ibu yang bisa kita lakukan ketika kita mau menggunakan digital marketing. Cuman ada tiga jenis yang mungkin paling utama yang bisa dilakukan saat ini, yaitu pertama adalah social media, yang kedua ada marketplace, dan yang ketiga ada SEO atau menggunakan website. Next. Nah, ini saya merangkum ada 3 step atau 3 langkah yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan dengan mudah. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mendaftarkan bisnis Bapak Ibu di Google Maps terlebih dahulu. Jadi ketika kita mendaftarkan bisnis kita di Google Maps, itu ada beberapa keuntungan Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kita mendapatkan promosi gratis. Jadi ketika nanti ada orang yang sedang mencari sesuatu dan membuka di Google, misalnya nih Bapak Ibu ada yang jualan peralatan rumah tangga ya. Jadi misalnya saya pembelinya, saya akan cari di Google jual peralatan rumah tangga Malang. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftarkan bisnis Bapak Ibu di Google Maps ya kan, itu akan muncul. Nah, lalu dengan ketika itu muncul, saya akan sebagai pelanggan akan memudahkan saya untuk dapat menemukan lokasi bisnis Bapak Ibu semua. Jadi ketika saya membuka Google lalu udah ada Maps-nya, saya tinggal langsung pakai Google Maps ya, itu langsung bisa diarahkan ke tempat Bapak Ibu semua. Nah, yang ketiga yaitu bisa menaikkan rating bisnis dari review pengunjung. Jadi bisnis kan juga punya namanya rating ya Bapak Ibu ya, di mana itu ulasan atau review yang diberikan pengunjung ketika mereka sudah mengunjungi tempat kita. Nah, dengan adanya mendaftar seperti ini, ketika nanti pengunjung sebelumnya Bapak Ibu itu melakukan review ya kan, misalnya puas dengan pelayanan dan harganya misalnya murah, produknya banyak lengkap, dengan adanya ketika kita mendaftarkan bisnis pada Google Maps, kita sebagai pelanggan akan lebih mudah untuk muncul rasa percaya kepada bisnis tersebut. Nah, contohnya ini adalah yang saya tampilkan yaitu punyanya pabrik gula Kebon Agung Malang. Mereka sudah melakukan hal ini sehingga, nah kalau bisa dilihat ini kan juga ada nih
ada 173 yang ada di Google, ya kan. Nah, contoh lalu itu ada penjelasannya pabrik gula di Jawa Timur. Nah, ketika orang cari pabrik gula, akan muncullah si punya Kebon Agung ini. Lalu jelas ada alamatnya di mana. Lalu jam bukanya jam berapa aja, teleponnya berapa, ya kan, dan sebagainya. Masih banyak fitur yang ada di Google Maps. Nah, mungkin untuk saat ini yang bisa dilakukan Bapak Ibu mendaftarkan dulu di Google Maps. Nah, untuk caranya nanti kita akan juga lakukan kita melakukan edukasi juga. Kita akan bimbing gimana caranya mendaftarkan bisnis kita di Google Maps. Lalu yang next. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan sosial media, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini contoh saya, karena target market saya kebanyakan di Instagram, saya menggunakan Instagram. Saya mendaftarkan bisnis saya di Instagram, saya membuat konten-konten yang bermanfaat untuk target market saya. Dan alhamdulillahnya tadi saya sudah sebutin juga ada 45.000 orang yang mengikuti bisnis saya. Nah, kalau misalnya ya anggaplah per bulan ada 1% aja yang beli, udah ada 450 pelanggan yang saya layani tiap bulan. Nah, dan alhamdulillahnya juga untuk saat ini juga sudah mencapai tersebut dan bahkan lebih. Ya. Nah, lalu ada 2 jenis yang bisa Bapak Ibu lakukan nih kalau di sosial media. Namanya ketika kita mendatangkan traffic atau pengunjung ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama ada dengan cara organik atau gratis. Lalu yang kedua ada dengan cara berbayar atau ads ya. Nah, yang pertama ini dengan cara apa? Nah, yang saya lakukan kan bikin konten-konten kayak gini. Bikin edukasi, ya kan? Tips-tips bagaimana misalnya merawat sebuah aksesoris, tips tentang merawat HP, ya kan? Tips dan trik seperti itu, lalu ada foto dan videonya, saya posting tiap hari, ya kan? Nah, itu akan membawa nanti bisa membawa pengunjung nih. Jadi kan konten kita upload nanti ada dari Instagram misalnya. Itu kan ketika banyak yang merasa konten kita misalnya bagus, konten kita bermanfaat, itu kan banyak yang like atau menyukai ya. Nah, ketika postingan tersebut bagus sehingga oleh Instagram dilihat itu, oh ini postingannya bagus. Nah, postingannya akan disebarluaskan lagi ke pengguna-pengguna Instagram yang lain yang sesuai dengan target market kita. Nah, itu dengan cara organik. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu? Kelebihannya yang pertama adalah gratis ya, utama nih. Yang suka gratis, nah ini bisa dilakukan tips dan trik tersebut. Namun kalau kekurangannya atau efek-efeknya yaitu kalau misalnya kita gratis ya mau tidak mau kita harus mengikuti proses atau kita ya harus membangunlah perlahan demi perlahan. Nah, kalau misalnya yang kedua yaitu dengan kita menggunakan iklan berbayar atau kita bisa nih gampangannya gini, kita punya uang 100.000 kita kasihkan ke Instagram, kita bilang Instagram tolong promosikan iklan saya ini ke orang yang sudah saya pilih ini gitu. Nah, ketika kita menggunakan iklan Instagram tersebut dengan kita membayarkan biaya tersebut, Instagram akan bekerja secara otomatis, Bapak Ibu. Otomatis mereka menyebarkan iklan kita, konten kita itu ke orang yang sesuai dengan pembeli kita. Nah, jadi kelebihannya adalah konten atau bisnis kita akan lebih cepat berkembang, ya kan, lebih cepat berkembang. Namun ya tetap berbanding lurus dengan biaya yang bisa kita keluarkan seperti itu. Next. Nah, yang ketiga yaitu mendaftarkan produk atau bisnis Bapak Ibu di marketplace. Misalnya Shopee ini. Ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak ya kan, beli banyak Bapak Ibu. Pilihannya sekarang kalau marketplace. Nah, untuk saat ini yang paling besar di Indonesia adalah Shopee. Nah, mungkin Bapak Ibu juga udah ada yang tahu, bahkan udah ada yang beli ya. Nah, dengan menggunakan marketplace ini kita bisa lebih mudah Bapak Ibu. Bisnis kita ditemukan atau produk kita ditemukan oleh
calon pembeli kita. Misalnya kita mau beli sepatu ya tinggal ketik sepatu nanti keluar nih. Kita ibaratnya yang dulu kita harus muter-muter di matahari ngelihat keliling sana sini, dengan adanya Shopee ini semua jadi lebih mudah. Lewat satu layar kita bisa ngelihat ratusan bahkan ribuan toko yang menawarkan produk yang kita butuhkan. Nah, seperti itu. Sehingga dengan adanya fitur-fitur dari marketplace ini pun juga sangat memudahkan kita sebagai pemilik bisnis nih. Jadi semuanya udah otomatis. Ketika kita upload produk ya kan, kita melakukan iklan dan lain-lain. Pengunjung atau calon pembeli kita ketika mereka tertarik dan minat, mereka tinggal pencet ya kan, tinggal beli, check out, dia bayar ke channel pembayaran dari Shopee ya, tanpa kita ribet lagi. Kita kalau dulu ya, kalau misalnya kita belum ada marketplace, kita kan harus WhatsApp nih. Di WhatsApp ada yang tanya-tanya dulu, lalu kita kirim fotonya, habis itu nanti mereka ada yang nego ya kan. Habis itu kita harus kirim rekening kita ya kan, nanti mereka baru transfer. Itu pun juga ada celah bahwa mereka melakukan penipuan dengan bukti transfer palsu ya kan. Nah, ketika kita menggunakan marketplace, hal tersebut diatasi oleh marketplace. Mereka ketika sudah membayar beneran ya kan, baru orderan itu masuk ke kita. Jadi kita tinggal memproses dengan konfirmasi orderan, nanti kita packing, kita kirim ke ekspedisinya, misalnya ada JNT ya, JNT kita tinggal kirim, kita taruh, udah ada kodenya, kita nggak ribet lagi kayak dulu. Misalnya dulu kita kirim paket pun sangat ribet kan, tulis penerima, pengirim ya kan, ditulis semua, terus ribet banget. Kita sekarang kalau saya karena udah otomatis, ketika ada orderan di Shopee misalnya, itu udah langsung ketika saya konfirmasi ada kodenya cuma dikit sekitar 12 digit ya. 12 digit saya tulis di paket saya, itu saya tinggal taruh misalnya di ekspedisi apa, tinggal taruh, kita nggak perlu nunggu. Kita nggak perlu nunggu harus diproses sama ekspedisinya, diketik gini kelamaan. Karena kita udah otomatis kita taruh selesai. Kita bisa ngerjain kerjaan yang lain. Nah kalau dulu kita harus naruh ya kan, habis itu kita antri yang pertama, habis itu kita harus bayar nih. Semuanya sekarang nggak perlu Bapak Ibu kalau saat ini. Dengan adanya marketplace itu semua udah diatasi. Pembayaran kalau misalnya dulu, Mas misalnya rekening bisnis saya BCA ya, Mas ada BNI nggak? Mas ada BRI nggak? Mas ada pakai ini pakai itu nggak usah sekarang Bapak Ibu. Semua disediakan oleh marketplace. Ya, mereka mau bayar pakai jenis pembayaran apa aja, OVO, link aja dan lain-lain, itu semua bisa, dan banyak diskon-diskon yang diberikan oleh marketplace untuk memudahkan pelanggan itu transaksi dengan kita sebagai penjual. Nah, itu adalah benefit-benefit yang kita dapatkan di marketplace. Nah, next. Nah, sekian. Terima kasih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan, bisa saya sharingkan ke semua Bapak Ibu. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk bisnis Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jody. Waduh, terima kasih materinya. Mas Alvan, gimana Bapak dan Ibu, materi yang disampaikan oleh Mas Alvan tadi sebagai praktisi di dunia digital marketing itu sendiri. Jadi tadi sudah dari materi yang disampaikan Mas Alvan tadi, berarti kita bisa tahu ya gimana perubahan zaman, perkembangan zaman, khususnya di dunia bisnis, gimana pergantian pola pemasaran begitu yang tadi seperti dijelaskan Mas Alvan, dari yang awalnya pemasaran lewat baliho, spanduk di pinggir jalan, yang mana sekarang berpindah atau berganti jadi lewat dunia internet atau dunia digital gitu ya. Apalagi kalau di kondisi seperti ini ya, khususnya di kondisi PPKM
pandemi di mana pemerintah menerapkan segala pembatasan-pembatasan di mana-mana yang mengharuskan kita itu untuk tetap di rumah, nggak bisa kemana-mana, jalanan sepi. Jadi misal kita mau ngapa-ngapain itu nggak bisa. Kalau begitu kan baliho spanduk yang dipasang kan jadi seperti terlihat sia-sia begitu, maka dari itu akhirnya kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi seperti itu dengan cara berpindah ke itu tadi, berpindah ke dunia digital dengan kita kenalan istilahnya, kenalan sama internet, sama dunia digital untuk bisa menggantikan aktivitas kita di dunia offline ya. Begitu. Baik, mungkin saya lihat partisipannya sudah ada 26. Mungkin dari materi yang disampaikan Mas Alvan tadi, mungkin dari Bapak dan Ibu pengusaha UMKM, pemilik UMKM di Desa Sitirejo ini mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan dari materi Mas Alvan tadi. Mungkin bisa langsung di unmute atau dibuka tombol mute ya, berbicara nanti biar pertanyaan dijawab sama Mas Alvan. Kalau boleh tahu yang di meeting ini yang punya usaha UMKM ini siapa aja ya? Yang dari Desa Sitirejo mungkin bisa sharing atau saling berbagi. Misal saya di Sitirejo di Wagir, Kecamatan Wagir saya punya usaha ini. Saya punya usaha misal jualan baju atau jualan tanaman, jualan apapun itu bisa diceritakan. Kita sekaligus sharing-sharing aja. Kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Alvan yang sudah berpengalaman di bidang digital marketing. Atau mungkin ada yang Bapak dan Ibu pengusaha UMKM mungkin ada yang merasa terbebani dengan adanya PPKM ini dan akhirnya sedang mencari solusi untuk gimana biar bisa terus menjalankan usaha bisnisnya. Mungkin bisa sharing, saling berbagi cerita supaya nanti bisa direspon oleh. Ada yang berbicara mungkin saya dengar. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada yang disampaikan, diceritakan. Atau mungkin karena kemarin saya juga sempat ketemu sama ini ya, Pak Dana, pengrajin kayu yang sekarang berlokasi di Rumah Duur. Mungkin Pak Dana bisa nih sekalian cerita atau mungkin ada yang ditanyakan terkait pemasaran digital gitu. Oh iya, mungkin untuk sedikit. Belum ada. Silakan. Gimana Pak? Belum ada sih, cuman tadi pengen nanya. Ya. Gini, follower banyak apakah semua itu bisa melihat postingan kita, Mas? Seberapa besar peluangnya di Instagram? Ya. Siapa? Baik Pak Dana. Monggo Mas Alvan. Silakan. Terima kasih Pak Dana untuk pertanyaannya. Jadi gini Pak Dana, untuk saat ini jadi di Instagram sendiri itu algoritmanya itu berubah terus Pak Dana. Yang namanya formulanya gimana Instagram menampilkan postingan kita itu sudah berubah Pak Dana. Yang dulunya mungkin ketika kita punya follower 10.000 ya, itu 10.000 orang itu bisa melihat postingan kita di timeline atau di beranda kita ya. Nah, kalau saat ini di Instagram itu algoritmanya sekarang cuma 10% Pak Dana. Jadi selama kita posting itu hanya ditampilkan ke 10% dari followers kita. Nah, Instagram itu baru menilai ketika nanti
dari 1 jam pertama ketika postingan kita itu diposting ya, itu dari 10% ini kira-kira banyak nggak yang nge-like atau yang suka dengan postingan kita. Nah, di 1 jam tersebut akan dinilai, Pak Dana. Kalau misalnya banyak yang suka atau banyak ini postingannya bagus nih, Instagram bilang. Kalau gitu kita sebarkan semakin banyak ke followersnya bisnis ini gitu. Dan itu juga nanti ketika followersnya bisnis ini juga meresponnya baik, performanya postingan ini bagus ya, itu nanti sama Instagram dialihkan lagi ke mana? Ke explore. Jadi orang yang bukan followers kita akan muncul nih di beranda atau Instagram mereka, produk kita. Seperti itu. Nah, makanya kuncinya sekarang gini Pak Dana, kalau misalnya kita di sosial media, kuncinya adalah gimana kita bisa bikin sebuah postingan atau konten yang bisa menimbulkan istilahnya interaksi yang bagus dengan followers kita. Misalnya nih Pak Dana, mungkin sesekali mungkin bisa dengan cara bikin konten yang membuat mereka komentar nih. Misalnya ada caranya bikin kuis ya kan, lalu nanti bisa bikin giveaway atau kita bagi-bagi dengan cara nanti mereka nge-like, komen atau nge-share di postingan mereka, sehingga Instagram di situ kan akhirnya melihat nih, oh ada 100 orang yang komen nih tiba-tiba ya kan, oh bagus nih postingan ini banyak yang suka. Ayo kita sebarkan ke followers-followersnya Pak Dana yang lain nih gitu. Jadi kuncinya seperti itu Pak Dana. Kalau kita sekarang mainnya di konten, itu dengan cara yang organik atau gratis. Tapi kalau misalnya kita bisa pakai Facebook Ads atau Instagram Ads, kita walaupun konten kita yang bukan seperti itu, kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi ketika kita membayar. Gitu Pak Dana, tahu saya. Terima kasih Mas Alvan. Siap, sama-sama. Ya, Pak ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Dana. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat bagi usahanya. Oke, ada satu pertanyaan tadi dari Bapak Dana. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, mumpung ada Mas Alvan ini. Mumpung Mas Alvan lagi semangat untuk membagi ilmu. Mungkin kita Lagi boleh? ya. Boleh, Pak. Oh iya. Ke panitia sih, nantinya ini nggak ke lapangan nggak ke mana ke peserta UMKM buat bantu mungkin bikin Google Maps atau Instagram atau apalah, itu aja sih pertanyaan ke panitia ya. Oh ya, baik. Oke, untuk prakteknya kebetulan kelompok KKN kami sedang bekerja sama Pak Dana dengan kelompok KKN dari Universitas Brawijaya untuk melaksanakan praktek penerapan digital marketing bersama UMKM di Desa Sidorejo, Pak Dana. Jadi nanti karena kami ada keterbatasan lokasi karena kami juga rata-rata berasal dari Surabaya, jadi kami akan bekerja sama dengan teman-teman kami yang dari Universitas Brawijaya yang di mana mereka domisili juga di Malang dan memungkinkan untuk mereka datang ke tempat di Desa Sidorejo. Nanti kami akan berkolaborasi dengan mereka untuk membantu para UMKM, pengusaha UMKM di Desa Sidorejo untuk bisa mengembangkan potensi UMKM-nya. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak, siap. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Oh ya, untuk sekedar informasi, jadi untuk memicu atau menarik pertanyaan, kami akan menyediakan hadiah berupa pulsa bagi penanya-penanya yang beruntung dengan pertanyaannya kepada Mas Alvan. Jadi, mumpung ada kesempatan, lumayan bisa bertanya, bisa dapat ilmu, bisa dapat informasi sekaligus
bisa dapat pulsa juga. Monggo Bapak dan Ibu. Mas Jody, mungkin aku izin sharing juga nih. Oh Mungkin boleh buat Bapak Dava, silakan. ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir. Permisi Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Dava, juga salah satu anggota panitia dari KKN dari Universitas Airlangga ini. Mungkin tadi beberapa yang sempat on cam, ada Ibu Naning, terus ada Pak Dana, ada Buyon. Selamat sore, mungkin dari teman-teman yang lain juga dari UMKM di Desa Sidoarjo ini. Mungkin saya mau sedikit sharing terkait informasi ketika Bapak dan Ibu sudah mulai masuk menggunakan digital marketing ini ya. Mungkin ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang umum sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan digital marketing ini. Nah, biasanya ketika kita menggunakan digital marketing pasti ada beberapa pertanyaan yang berpikir gimana nanti caranya ketika kita ingin masuk terus menciptakan kontennya itu seperti apa. Terus apa yang harus kita pikirkan ketika di awal-awal kita masuk ke digital marketing. Mungkin dari pengalaman saya juga yang sudah sering saya lewati ketika membantu orang membuat terkait digital marketing di sosial media ataupun di marketplace gitu, Tokopedia, Shopee ataupun tempat-tempat lainnya. Nah, biasanya orang-orang yang pertama kali menggunakan digital marketing itu adalah fokusnya itu lebih bagaimana caranya orang-orang itu bisa tahu konten-konten apa saja yang kita share, dalam arti gimana cara orang tahu ketika kita sudah punya Instagram. Semisal contohnya kayak Pak Dana, salah satu pengrajin kayu. Nah, itu kayak kita berpikir bagaimana nih orang-orang bisa tahu kalau Pak Dana ini punya Instagram seperti itu. Nah, kalau di beberapa sosial media itu ada salah satu feature atau salah satu kemampuan mereka untuk membagikan postingan atau sharing ke orang lain. Nah, biasanya hal itu yang pertama kali memang sangat bermanfaat untuk orang-orang yang baru masuk. Jadi orang-orang ini bisa sadar ketika kita mempunyai sosial media atau mempunyai sebuah konten yang telah diposting di sebuah perusahaan tersebut. Nah, itu yang sudah saya alami dari beberapa pengalaman saya, itu hal yang paling penting untuk pertama kali. Nah, nanti ketika sudah di-share, orang-orang sudah tahu, nah baru ketika Bapak dan Ibu atau ketika menciptakan sebuah konten yang menarik, nah nanti orang-orang itu langsung follow dan sadar, oh ini ada salah satu UMKM dari Malang, dari Desa Sidoarjo. Wah, ini sangat menarik. Apalagi mungkin dari beberapa pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman-teman yang sudah berhubungan langsung dengan Bapak atau Ibu, ada yang sudah memesan barangnya dari luar negeri ataupun memesan dari luar kota. Nah, itu menurut saya dari situ bisa menciptakan sebuah peluang baru. Jadi Bapak atau Ibu memperkenalkan lah kira-kira usaha yang saya bikin itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah, biasanya itu yang pertama kali memang dirasakan oleh orang-orang yang baru masuk ke digital marketing. Kalau di dalam bahasa algoritmanya sebuah sosial media, itu disebutnya awareness. Jadi gimana caranya meningkatkan awareness atau kesadaran orang lain terhadap Instagram kita ataupun produk yang kita pasarkan melalui sosial media. Nah, itu biasanya yang pertama kali memang bermanfaat untuk kemajuan dari sosial media di awal-awal. Seperti itu. Jadi mungkin saya juga kayak memberi sedikit saran ketika kita ingin masuk ke dunia digital marketing, sebenarnya jangan takut dulu untuk memikirkan gimana cara bikinnya, terus bagaimana cara nanti bagaimana cara mengkoordinasikannya, gimana cara mengolahnya. Pasti nanti ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke digital marketing, itu pasti hal-hal yang dilakukan itu akan sangat mudah ketika Bapak sendiri atau Bapak sama Ibu sendiri langsung terjun ke digital marketingnya seperti itu. Jadi untuk di era seperti ini, era pandemi, PPKM itu
itu memang harus sedikit membutuhkan keberanian untuk terjun ke digital marketing seperti itu. Karena memang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Alvan, ketika kita stuck masih di dalam dunia tradisional saja, tradisional marketing ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang setiap hari Bapak Ibu lakukan, yang berjualan secara langsung, terus memasang baliho. Nah itu hanya terbatas untuk orang-orang di sekitar saja, tapi dari daerah lain tidak tahu. Seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit sharing saja, mungkin bisa membuka pertanyaan-pertanyaan lainnya buat Bapak dan Ibu sekiranya yang ingin ditanyakan ke Mas Alvan. Ini berdasarkan dari pengalaman yang saya rasakan. Seperti itu. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Mas Jody. Terima kasih. Baik, Mas Dava, terima kasih atas sharingnya. Begitu ya, karena mungkin yang ada rasa ketakutan ya dari khususnya bagi para pengusaha untuk terjun ke dunia marketing, digital marketing gitu untuk memulai itu mungkin itu juga menjadi salah satu masalah yang dirasakan ya. Apakah gimana cara memulainya dan apakah ini bisa benar-benar bisa bermanfaat bagi usahanya, dan itu mungkin yang salah satu yang harus menjadi perhatian ya, untuk harus bisa memulai dan harus bisa berani untuk memulai karena tuntutan kondisi tuntutan zaman juga yang semakin berubah gitu ya. Baik, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri untuk acara hari ini, mengingat sudah menuju pukul 5 sore dan mungkin juga sudah mulai memasuki waktu maghrib. Dan untuk sekedar mengingatkan lagi, jadi untuk setelah acara ini akan ada program praktik atau pelatihan atau penerapan ilmu yang tadi dijelaskan oleh Mas Alvan kepada Bapak dan Ibu pengusaha UMKM di Desa Sidorejo, yang nanti akan dibantu oleh kawan kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Nanti akan dipandu oleh mereka untuk bisa menerapkan ilmu digital marketing atau menggunakan digital marketing yang tadi dijelaskan oleh Mas Alvan. Jadi untuk Bapak dan Ibu jangan khawatir apakah nanti habis ini apakah programnya cukup sampai di sini aja, enggak. Nanti setelah ini akan ada program lagi yang mana akan lebih mendetail dan lebih spesifik ke arah praktek penerapan digital marketing. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin nanti sedang tidak terpikirkan pertanyaan, nanti bisa disampaikan pertanyaan lewat WhatsApp. Kebetulan Mas Alvan juga tergabung di grup WhatsApp UMKM Desa Sidorejo, nanti mungkin bisa langsung ditanyakan di situ. Nanti juga rencananya rekaman dari meeting ini akan kami upload di YouTube dan linknya akan kami kirim di grup WhatsApp sehingga nanti bisa tetap menyaksikan materi yang tadi disampaikan dan juga bisa melanjutkan komunikasi dengan kami, dengan Mas Alvan dan teman-teman yang lain untuk bisa mungkin sekadar berdiskusi atau berkomunikasi terkait masalah atau masalah yang mereka rasakan terhadap pelaksanaan digital marketing ini atau masalah terhadap usahanya dan lain-lain. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya dan ketersediaan waktunya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan semoga bisa
membantu khususnya kepada Bapak Ibu pengusaha UMKM di Desa Sidorejo untuk bisa mengembangkan usaha bisnisnya. Kalau begitu akan saya akhiri. Sekian akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih.